Kehidupan bukan tentang siapa yang menang, bukan juga apa yang kita impikan bakal tercapai. Tapi kehidupan tentang bagaimana cara kita bersyukur dari segala apa yang kita dapat. Bersyukur bukan hanya sebatas ucapan, itu adalah sikap, dan itu adalah gaya hidup. Jadi tetaplah bersyukur meski tak sejalan dengan kemauan. Percayalah, rencana Tuhan jauh lebih baik. Jurnal Perjalanan episode 6, Kedung Sepur dan Stasiun Ngrombo. Cerita dimulai dari tanggal 13 Januari 2023. Ya, satu hari sebelum keberangkatan ke stasiun Ngrombo. Ide itu muncul ketika pikiran gabut melanda. Karena ada suatu hal, jadi saya memutuskan untuk segera memesan tiket kereta api Kedung Sepur dengan tujuan dari Semarang Poncol ke stasiun Ngrombo. Episode kali ini adalah rangkaian cerita yang kupersembahkan khusus untukmu karena sudah lama mengikuti video jurnal perjalanan. Tapi bagimu yang baru menonton, tidak apa-apa. Selamat datang, masih bisa dinikmati. BTW, kenapa saya memilih untuk pergi ke Ngrombo? Alasannya adalah karena gabut. Ya, jadi hari ini hari Sabtu dan pekerjaan libur. Alhasil, daripada di kos tidak ngapa-ngapain, mending jalan-jalan sekaligus melepas pikiran karena banyaknya pekerjaan. Di samping karena gabut, saya juga sudah lama ingin coba kereta komuternya Semarang, yaitu Kedung Sepur. Kereta dengan rute yang pendek dan tiket cuma 10.000 menambah minat saya untuk menaikinya. Uniknya kereta ini adalah kursinya yang menggunakan kursi jenis eksekutif, walaupun kereta ini adalah kereta ekonomi. Di setiap kursi juga ada stop kontak, pijakan kaki, dan nomor kursi. Nama Kedung Sepur sendiri merupakan singkatan dari beberapa nama wilayah di bekas Karisidenan Semarang, yakni Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi. Kereta api Kedung Sepur pertama kali dioperasikan pada 28 September 2014, bertepatan dengan ulang tahun PT Kereta Api Indonesia, melayani lintas Weleri sampai dengan Gubuk. Karena jumlah peminat saat itu belum banyak, maka dilakukan perubahan lintas pelayanan menjadi Semarang Poncol sampai dengan Ngrombo mulai 1 Februari 2015 sampai saat ini. Kereta api ini beroperasi menggunakan kereta rel diesel atau KRD WCW 302 yang direncanakan untuk mengoperasikan kereta api Airport Railing Service Kuala Namu. Namun rencana tersebut dibatalkan karena ia telah beroperasi menggunakan bekas rangkaian kereta api Prambanan Express serta beberapa rangkaian kereta baru yang tiba di Sumatera pada waktu yang sama. Jika ditanya siapa yang mengedit video jurnal perjalanan dari episode 1 sampai 6, ya jawabannya saya sendiri. Entah kenapa akhir-akhir ini saya jadi suka mengedit untuk diupload ke YouTube, walaupun editannya biasa saja. Ya semacam biar ada kegiatan lah. Ada yang hobinya mendaki gunung, bermain futsal, jalan-jalan sore ke pantai. Nah kalau saya edit video, dulu saya selalu berpikir hasil harus selalu bagus, estetik lah, sinematik lah. Tapi semakin lama semakin saya sadari yang menurut orang lain bagus belum tentu bagus menurut saya. Pada akhirnya yang saya cari bukan bagus menurut khalayak ramai, tapi bagus untuk diri saya sendiri.
Banyak yang lebih bagus dari video saya, tapi tak apa-apa. Toh ini hasil karya saya yang kalian bisa nikmati dengan nonton santai di rumah. Hehehe. Oh ya, untuk harga tiket kereta api Kedung Sepur ini sangat terjangkau loh. Hanya dengan 10.000 kamu sudah bisa jalan-jalan naik kereta api. Untuk rutenya dari stasiun awal Semarang Poncol, Semarang Tawang, Alas Tua, Brumbung, Gubuk, Karangjati, Sedadi, dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Grombo. Ada 2 kali jadwal keberangkatan kereta api Kedung Sepur baik dari Semarang maupun Grombo. Kedua jadwal ini bisa akan memanfaatkan sebaik-baiknya untuk keperluan transportasi yang murah dan cepat. Dari Semarang diberangkatkan pukul 7 pagi dan 14:15, sedangkan dari Grombo pukul 9:55 dan 16:45. Sesaat lagi kereta api Kedung Sepur akan tiba di stasiun Sedadi. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Sedadi, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. If someday your feet can't touch the ground, if someday your arms can't feel my touch, if someday your eyes can't see my face, I'll carry you, be there for you any time of day. Forever is a long time, but I keep my words that I say to you. Together we can go far, as long as I'm with you. 'Cause I will fall for you, no matter what they say, I still love you. You'll never be alone, no, look me in the eyes, 'cause I still love you. Till forever. Dan telah mempersiapkan diri. Sebantu memeriksa dan terlibat kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. If someday you don't recognize my voice, and if someday it seems so hard to breathe, oh, I promise you to give my all. Oh, well, I could do from the day I start to see. Forever is a long time, but I keep my words that I say to you. Together we can go far, as long as you're with me. 'Cause I will fall for you, no matter what they say. I still love you, I still love you. You'll never be alone, now look me in the eyes, 'cause I still love you, I still love you. Till forever. I'll keep you safe until you find what you're looking for, looking for. I'll stay with you until you find your way back home.
Pada akhirnya kereta api Kedung Sepur tiba juga di stasiun Grombo, tepat pada waktunya pukul 8:45. Perjalanan yang singkat serta melihat pemandangan yang indah menjadikan perjalanan tak terasa membosankan. Sebenarnya saya tidak tahu dengan stasiun Grombo ini. Stasiun yang berada di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah memiliki keunikan dibandingkan stasiun-stasiun lain di Indonesia, yaitu ruang tunggunya yang berada di lantai 2. Selain itu juga stasiun Grombo sudah memiliki mesin check-in counter, kemudian papan informasi perjalanan kereta api, kemudian ada stop kontak dan lain sebagainya untuk menunjang fasilitas para penumpang. Untuk kereta api yang berhenti di stasiun Grombo meliputi kereta api Blambangan Express, Jayabaya, Pandalungan, Ambarawa Express, Gumarang, Dharma Wangsa, Kertajaya, Erlangga, Sembrani, dan kereta api Harina. Dan untuk kereta api lokalnya yaitu Blora Jaya dan juga Kedung Sepur. Fasilitas lantai 2 stasiun Grombo yaitu ruang tunggu yang digunakan para penumpang dalam menunggu keretanya sebelum masuk ke peron stasiun. Di sini tempatnya luas, nyaman, dan bisa menampung jumlah penumpang yang banyak. Dahulu stasiun ini memiliki percabangan menuju Purwodadi dan Gundih. Terletak di sebelah timur stasiun ini. Warga Purwodadi yang hendak naik kereta api lebih memilih stasiun ini karena letak stasiun yang berdekatan dengan jalan raya yang menghubungkan Purwodadi Solo jika dibandingkan dengan stasiun Gambringan. Pada tahun 2013, stasiun ini telah dilakukan perbaikan dan menataan, di antaranya berupa penambahan bangunan baru di sisi barat bangunan lama stasiun, pembangunan kanopi, peninggian peron, pelebaran lahan parkir, serta pembangunan musola dan toilet baru di sisi barat stasiun. Perbaikan dan penataan stasiun ini merupakan yang paling besar dan terlihat dibandingkan dengan yang dilakukan di stasiun-stasiun lain yang ada di jalur kereta api lintas Jakarta-Surabaya. Saat ini wujud stasiun ini sudah jauh berbeda dari aslinya dan fasilitas yang tersedia sudah lebih baik dari sebelumnya. Bangunan lama stasiun hanya digunakan sebagai pintu akses keluar stasiun.
Setelah sarapan pagi dan sedikit ngopi di Indomaret, saya memulai perjalanan untuk kembali lagi ke Semarang menggunakan kereta yang sama. Untuk kali ini penumpang yang naik tidak seramai tadi pagi, hanya ada beberapa orang saja. Kereta api Kedung Sepur akan diberangkatkan dari stasiun Grombo pukul 9:55 dan nanti akan tiba di Semarang Poncol pukul 11:53. Kereta api Kedung Sepur tujuan Grombo sampai dengan stasiun Semarang Poncol. Suasana asri dan menyejukkan mata akan segera saya temukan. Perjalanan dengan nuansa yang hijau mempesona. Si kereta biru bak kereta Thomas yang unik untuk kalian coba, yaitu kereta Kedung Sepur. Di perjalanan saya bersebelahan dengan ibu-ibu. Saya lupa tanya namanya. Beliau ternyata tadi pagi juga ikut naik kereta ini dari Semarang ke Grombo, cuma beda gerbong saja. Beliau asli dari Mijen, Semarang. Karena penasaran juga dengan kereta ini, beliau dan kelompok arisannya mencoba merasakan naik sensasi kereta ini. Selama perjalanan, saya dan beliau bertukar cerita dan pengalaman. Banyak sekali kisah inspiratif yang saya dapat dari beliau. Dari kisah masa mudanya yang merantau hingga saat ini beliau memiliki kos-kosan. Semarang bukan akhir dari sebuah jurnal perjalanan, melainkan awal perjalanan-perjalanan saya yang lain untuk menuju kota selanjutnya di negeri ini. Kedung Sepur dan Stasiun Grombo telah menyuguhkan arti perjalanan yang sesungguhnya, walau hanya sebentar, tapi keindahan pemandangan alamnya dan cerita di balik obrolannya akan terus membekas di pikiran dan ingatan. Mohon doanya agar jurnal perjalanan episode selanjutnya terus berkembang dan bisa menjelajahi kota-kota indah di negeri tercinta ini. Terima kasih telah menyaksikan jurnal perjalanan episode 6 dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Salam perjalanan, Denny Setiawan.